Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, penonton channel YouTube Pengobatan Media Zikir Al-Badar, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani kita. Kita diberikan keselamatan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang keagungan salah satu ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, yang dimana ayat ini biasa disebut ayat kursi. Jadi ayat kursi adalah ayat ke-255 dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan saya selain mendapatkan ijazah langsung dari guru saya, yaitu Ustadz Teddy dan almarhum Mas Sugeng Wibowo, beserta Kiai Haji Syahroni Yasin Bangil, saya juga mengambil keterangan dari sumber kitab Manahijul Imdad dan Ghazinatul Asror. Sengaja saya sebutkan sumber kitabnya agar Anda yang mau mengamalkan diberikan kemantapan oleh Allah untuk mengamalkannya. Karena sesuatu yang diamalkan dengan keyakinan dan kemantapan, maka insya Allah akan membawa keistimewaan. Amin, Allahumma amin. Pertama, kita membahas di dalam kitab Manahijul Imdad. Telah bersabda baginda Rasul, siapa orang yang suka membaca ayat kursi setelah sholat fardu membacanya 1 kali atau sampai 3 kali, maka andaikan dia wafat nanti, Allah akan masukkan orang tadi ke surganya Allah. Jadi orang yang membaca ayat kursi sebanyak 1 atau 3 kali setiap sholat fardu, habis sholat fardu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian ada lagi riwayat lain menjelaskan keagungan ayat kursi. Siapa orang yang membaca ayat kursi di permulaan malam atau di tengah malam dengan menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu dan jauh dari suara atau menyendiri, dibaca dengan jumlah 170 kali sesuai dengan jumlah bilangan huruf yang terkandung di dalam ayat kursi. Jadi maksudnya gini saudaraku, ayat kursi itu hurufnya apabila dihitung mulai pertama sampai terakhir itu, kalau dihitung jumlahnya hurufnya ayat kursi 170 huruf. Jadi kalau kita membaca ayat kursi sesuai dengan hurufnya
jadi sebanyak 170 kali. Kemudian setelah membaca 170 kali itu, dia mohon kepada Allah akan hajatnya, maka Allah akan kabulkan hajat itu biidznillah, dengan izin Allah. Dan siapa orang yang membaca ayat kursi dengan bilangan rusul 313, kemudian dia memohon satu hajat kepada Allah, maka hajat tadi akan Allah kabulkan. Jadi yang dimaksud bilangan rusul ini adalah sesuai dengan jumlah Rasulnya Allah 313. Jadi siapa yang membaca sesuai dengan bilangan Rasul 313, maka Allah akan mengabulkan hajatnya lebih cepat. Kemudian ada lagi keistimewaan ayat kursi. Kali ini tertulis di kitab yang kedua yang bersumber di dalam kitab Ghazinatul Asrar. Di kitab Ghazinatul Asrar ini dikatakan, siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu sebanyak 170 kali, maka tidaklah orang tadi mengharap suatu kedudukan, kecuali Allah akan sampaikan dia pada kedudukannya tadi. Jadi maksudnya, kalau kita menginginkan suatu kedudukan, entah kepingin jadi bos, entah kepingin jadi apapun yang membawa kebaikan, maka bacalah ayat kursi 170 kali. Maka Allah akan sampaikan cita-citanya ke kedudukan yang diinginkan tadi. Itu di kitab Ghazinatul Asrar. Kemudian ada lagi, seseorang membacanya tadi agar dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, membaca dengan bilangan 170 kali, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan mendatangkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada lagi disebutkan dalam kitab, atau Anda ingin menghilangkan suatu kepayahan atau kebingungan, kegelisahan, masalah dunia yang sangat berat, yang sekiranya buntu tidak ada jalan keluarnya, maka bacalah ayat kursi sebanyak 170 kali. Maka insya Allah, Allah akan menggantikan kesusahan, kepayahan, kebingungan menjadi kebahagiaan yang tidak Anda sangka-sangka. Dan ataupun ada orang terzolimi, orang lain berbuat zolim kepada kita, kemudian kita membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, maka orang yang menzolimi kita akan terkena efek atau terkena perbuatannya sendiri. Contoh, Anda dizolimi orang, ditipu orang, maka pasti orang yang menipu Anda kena tipu juga. Ada lagi mungkin orang membicarakan kejelekan kita, maka pasti oleh Allah orang yang membicarakan kejelekan kita, keluarganya pasti akan menimpa, mengalami kejelekan yang sama.
dengan yang kita lakukan. Kemudian ada lagi contoh apabila ada orang lain yang syirik hati kepada kita, maka pasti dia akan mendapatkan balasan yang sama, tapi bukan dari kita, tapi dari orang lain. Itulah keagungan ayat kursi yang tersebut di dalam kitab-kitab yang saya bacakan. Setelah itu kita melanjutkan ke sirnya atau ke rahasianya dan bagaimana caranya mengamalkan agar lebih dicepatkan oleh Allah hajat kita. Sebelum ke caranya, saya mohon yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan silahkan komen. Mudah-mudahan menjadikan manfaat, menambah wawasan, dan menambah keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Amin. Cara mengamalkannya untuk sesuatu hajat. Yang pertama yaitu lakukanlah sholat hajat 2 rakaat di tengah malam. Setelah itu bacalah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para malaikatnya, dan kemudian bacalah Fatihah kepada kedua orang tua, kepada para guru, dan yang terakhir kepada diri sendiri. Setelah itu bacalah ayat kursi ini sebanyak 170 kali. Setelah membaca 170 kali, bacalah sholawat. Bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Nariyah, macam-macam, terserah Anda. Jumlahnya 11 kali. Setelah 11 kali, sujudlah, mohon kepada Allah akan hajatnya. Maka insya Allah atas izin dari Allah mempercepat hajat Anda. Baik itu hajat untuk dunia maupun hajat untuk akhirat. Dan yang kedua, apabila untuk meminta kesembuhan kepada seseorang yang dilanda penyakit, caranya Anda sholat taubat dulu 2 rakaat. Setelah itu lakukan sholat taubat lagi, tapi khususkan untuk orang yang sakit. Setelah itu Anda sama membaca tawasul atau Fatihah kepada Nabi, para sahabat, kepada para malaikat, sama seperti tadi. Terus Anda siapkan air putih, bacakan ayat kursi ini 170 kali. Setelah itu, kalau sudah sampai 170 kali, ambil air itu, tiupkan doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiupkan ke dalam air. La haula wala quwatanya dibaca sebanyak 7 kali. Setelah itu tiupan yang kedua, bacakan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali pula, tiupkan.
Dan yang ketiga, bacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 7 kali juga. Setelah itu bisa Anda minumkan ke yang sakit. Dan itu adalah 2 cara agar hajat dunia kita atau untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan sebetulnya masih banyak lagi rahasia-rahasia ayat kursi, tapi tidak bisa saya sampaikan karena takut kepanjangan videonya. Apabila ingin ada yang bertanya, silahkan kirim ke komentar dan saya ijazahkan kepada Anda yang mau mengamalkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Saya akhiri video saya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.